Oke, jadi kontrak belajarnya itu bagaimana? Ya ini ya, bisa kita lihat, eee, ada beberapa hal yang perlu harus kita sepakati ya. Yang pertama, mohon untuk mematikan mikrofon ketika sesi berlangsung. Jadi saya harapkan ketika saya membawakan materi kuliah ya, itu dinonaktifkan, mikrofonnya ya, agar, apa yang saya sampaikan itu tidak terganggu ya. Apalagi kalau ada yang, suara-suara berisik begitu ya. Sehingga teman-teman yang lain itu bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian, mohon untuk selalu menyalakan fitur video ya. Oke, silakan. Saya ingin melihat namanya kuliah ya. Jangan sampai, di sini, belum siap untuk kuliah ya. Jadi masih ada yang di tempat tidur ya. Itu, eee, berarti tidak semangat untuk kuliah, tidak serius untuk kuliahnya ya. Di samping itu juga, supaya kita bisa saling melihat ya, bisa saling melihat, oh ternyata ini yang namanya siapa, Rafika ya, namanya Libra. Nah, jadi, ketahuan ya, oh begini mukanya. Apalagi kalau kita belum pernah ketemu, belum pernah lihat, jadi cuma nama saya nggak ditahu ya. Makanya ketika ada foto ya, biasanya itu antara foto dengan, yang aslinya berbeda ya. Bisa jadi fotonya kelihatan gagah atau mungkin kelihatan cantik, tapi yang aslinya itu lebih cantik lagi atau lebih gagah lagi ya. Jadi biasanya itu, tapi setidaknya tidak terlalu jauh beda ya, dari yang aslinya dengan yang, kelihatan di video. Dan ini menjadi penilaian juga buat saya ya. Siapa yang aktif untuk, di, videonya ya, dan itu sebagai adab ya. Jadi kalau kita itu menuntut ilmu ya, ingin belajar ya, supaya berkah ilmu kita, ikuti adab ya. Jadi beradab dulu sebelum berilmu ya. Jadi apa yang kita dapatkan itu akan memberikan manfaat buat kita semua ya. Jadi kita, mendapatkan ilmu itu, eee, menjadi berkah ya. Jadi berkah itu bisa memberikan, kebaikan kepada kita. Sedangkan kalau tidak bermanfaat, ya tidak berkah, itu akan bisa menghancurkan, diri kita dan bisa jadi orang lain ya. Contohnya kita bisa lihat sekarang ya, orang-orang yang, menjadi pejabat ya, atau mungkin, eee, yang menjadi penguasa saat ini ya, banyak, itu yang bergelar, bertitel, bahkan profesor ya. Atau mungkin, apa namanya, doktor ya, tapi ternyata, perilakunya tidak mencerminkan dari tingkat, pendidikan atau pengetahuan yang mereka dapatkan ya. Bisa jadi karena mungkin ilmunya itu tidak berkah ya. Contohnya bisa jadi mungkin dia korupsi ya, atau mungkin dia, pintar ya, tapi, digunakan untuk, membodohi orang ya, atau menipu, atau bahkan, dijadikan sebagai, apa namanya, strategi untuk, eee, berbuat tidak baik ya. Jadi, mudah-mudahan kita tidak mendapatkan itu ya. Jadi yang saya lihat di sini ya, itu yang perlu, kita perhatikan adalah terkait dengan adab-adab penuntut ilmu ya. Jadi penilaian itu ya di samping akademik, yang paling penting di sini adalah, perilaku ataupun adab, dari, mahasiswa ya. Yang saya harapkan itu. Insya Allah kalau kita, eee, mematuhi itu ya, sesuai dengan adab kita ketika menuntut ilmu, itu akan mudah, kita pahami ya. Jadi itu ya. Bagaimana, sepakat? Sepakat untuk, itu? Kecuali ada yang, dalam kondisi yang, jaringannya itu kurang mendukung ya. Itu, bisa dimaklumi ya, tapi harus ada konfirmasi ya.
Nah, dan konfirmasinya itu menyampaikan ya, baik itu di grup ya, makanya saya sudah sampaikan di grup ada buatkan di grup WA ya, itu sebagai sarana untuk komunikasi kita juga ya. Nah, jadi ada pemberitahuan ya, dan saya harapkan ini ada kejujuran juga ya. Nah, jadi harus jujur ketika kita menyampaikan ya, ataupun ketika ada alasan yang betul-betul sebenarnya memang tidak bisa ya. Nah, jadi kalau ada alasan contohnya tidak bisa aktif videonya ya, karena alasan kendala jaringan, tapi ternyata tidak demikian ya, atau tidak mau berusaha ya. Nah, jadi kalau sudah tahu kondisi di tempatnya itu kurang mendukung, ya kita kalau memang serius ya, berusaha mencari lokasi yang memang betul-betul bagus ya, jaringannya itu bagus. Jadi antara semangat untuk belajar ya, kemudian keinginan kuat kita ya, nah itu akan diberikan kemudahan kalau kita mau berusaha ya. Nah, kecuali yang tidak mau berusaha ya, nah, itu biasanya akan berbeda juga ya, nah, akan berbeda hasil yang kita dapatkan. Nah, makanya di sini perlu adanya kejujuran ya. Nah, jadi yang menilai itu sebenarnya terkait dengan kejujuran ya, itu bukan saya ya, nah, tapi urusannya dengan Sang Pencipta ya. Nah, jadi saya harapkan ya di sini saya menyampaikan ataupun sebagai seorang dosen ya, itu selalu mengingatkan ya, selalu mengingatkan terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa ya, itu bisa menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik ya, perilaku yang baik. Oke, sepakat ya untuk menyalakan videonya, atau ada yang mau dipertanyakan terkait dengan ini yang poin 1 dan 2? Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Saya mau cek dulu ya. Ini masih ada yang belum aktif videonya ya. Iren Tamara, Siti Rahma, kemudian siapa lagi, Anita. Nah, jadi itu saya akan screen ya, dan ini saya rekam ya. Jadi akan kelihatan, akan terpantau selama kita perkuliahan ya. Nah, jadi ketika kita menampakkan video ya, nah itu sebagai bentuk keseriusan kita ya. Kalau alasan mungkin akan terkuras kuota ya, ataupun internet, ya itu konsekuensinya ya. Nah, karena saya yakin di sini kan rata-rata dapat beasiswa ya. Nah, jadi kalau mungkin belum dapat beasiswa, insya Allah nanti juga ada bantuan kuota ya. Nah, jadi kalau mungkin tidak dapat bantuan kuota juga, ya kita harus bersyukur ya. Nah, selama kita masih bisa membeli, ya usahakan ya. Karena sama, ketika kita pergi kuliah di kelas, itu kan butuh modal juga ya. Kalau pergi naik kendaraan ya, naik motor, nah itu butuh belikan bensin ya, atau naik mobil ya, nah itu juga butuh untuk transport ya. Nah, makanya di sini sebenarnya tidak ada alasan kalau kita terkait dengan tidak ada pembeli ya. Nah, jadi nanti jangan tidak kuliah ya dengan alasan tidak ada kuota aku Pak. Nah, jadi kalau alasan tidak ada kuota, apa solusinya kira-kira? Ya cari ya. Nah, atau kalau memang bisa nebeng untuk sama-sama pakai wifi ya, nah, patungan kan bisa itu kalau pemainnya kita berdekatan ya. Nah, ini saja saya ya, HP saya itu sebagai wifi di sini ya, bisa digunakan 3 ya. Ada 3 HP, ada 1 laptop bahkan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau serius pasti bisa ya. Nah, jadi kita berupaya untuk bisa maksimal ya.
Oke, sepakat ya terkait dengan ini. Sepakat, Pak. Oke. Ya, jadi lanjut ya. Selanjutnya mohon mengetikkan tanggapan atau pertanyaan di kolom chat ya. Nah, jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada penyampaian, silakan ketik di kolom chat ya. Kalian sudah tahu semua ya, apalagi sudah hampir 1 tahun ya, 2 semester sudah menggunakan Zoom ini ya. Nah, jadi sudah tahu, tidak perlu diajari bagaimana cara mengechat ya di kolom chat Zoom. Selanjutnya mohon tepat waktu masuk kelas ya, dan toleransi 15 menit keterlambatan ya. Jadi kalau jam 10 ya, jadi masuknya itu bisa jadi nanti kalau jadwalnya ya, itu setidaknya 5 menit lah ya untuk persiapan ya. Sebelumnya 10 itu sudah bisa dibuka nanti link Zoom ya. Dan toleransi sampai 15 menit ya. Dan ini kalau keterlambatan itu ada alasan ataupun ya penyebab yang betul-betul bisa diterima ya. Jadi harus ada konfirmasi sebelumnya. Jadi untuk hari ini ya, itu saya persilakan langsung masuk semua ya. Jadi tidak ada lagi permisi-permisinya ya. Jadi bisa langsung masuk semua tadi ya. Untuk pertemuan berikutnya ya, itu akan ada batasan ya. Jadi kalau masih harus permisi dulu ya. Sama kalau kita di kelas ya. Kalau di kelas kan kita ketika terlambat ya, pasti kan mengetuk pintu ya. Jadi apakah dipersilakan masuk atau tidak ya itu tergantung ya, tergantung dari saya ya, apakah diizinkan masuk atau tidak. Bagaimana, sepakat? Atau mungkin ada toleransi berapa menit? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Oke, kalau tidak ada komentar berarti saya nyatakan bahwa itu sudah sepakat ya. Terus bagaimana kalau lewat 15 menit? Diterima atau tidak? Kita dulu, Pak. Ditanyakan dulu apa alasannya kenapa bisa terlambat sampai 15 menit. Kemudian kalau ada alasannya? Kalau ada alasannya dan alasannya memang betul-betul dia terlambat gara-gara itu, misalnya kendala jaring atau mati lampu atau HP lowbat, ya kita kasih keringanan. Tapi kalau alasannya cuman tidak ada baju Pak atau apa, ya tidak diikutkan, Pak. Begitu. Oke, jadi bisa masuk kalau begitu. Berapa menit lagi itu yang begitu? 15 menit ya? Lagi, Pak. Oke, 15 menit. Kemudian harus ada sanksinya ya. Jadi kalau sudah terlambat ditanya-tanya bisa masuk, itu sampai 15 menit ya. Jadi kalau sudah lewat dari itu tidak bisa lagi ya. Dan kalau sudah ditanya-tanya itu ada sanksinya ya, supaya ada apa istilahnya jera ya, supaya tidak mengulang lagi ya. Makanya di sini kita diharapkan juga bisa disiplin ya, bisa memanage ya waktu kita ya. Apalagi yang namanya mahasiswa ya, itu kan maha ya, jadi maha itu berarti sudah bisa mandiri ya. Jadi tidak perlu lagi harus dikasih bangun jam berapa bangunnya ya, makanya jam berapa ya, itu sudah tahu bisa mengatur ya. Kalau mungkin di sini kan masih rata-rata tinggal dengan orang tua ya. Berbeda kalau sudah di Majene ya, biasanya kan mungkin ngekos, itu harus betul-betul bisa di manajemen itu ya untuk waktunya. Oke, jadi berarti ada sanksinya ya. Kalau bisa masuk, tapi ada sanksinya. Apa sanksinya kira-kira?
Ada yang mau berikan saran? Ada? Sanksinya disuruh menghafal ya. Nah, jadi nanti di tentang hama dan penyakit, ya berarti nanti menghafal nama-nama hama ya dengan nama latinnya ya. Nah, jadi sebagai pembelajaran juga ya, supaya tahu. Contohnya apa? Contohnya hama tikus ya. Nah, kalau tikus nama latinnya apa? Ada yang tahu? Nah, nama latinnya apa? Nah, kalau padi apa? Ada yang tahu padi? Oryza sativa, Pak. Ya, Oryza sativa. Kalau jagung? Nah, begitu nanti ya. Nah, kalau belalang, nah itu ke salah satu contoh hama juga ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi minimal nanti bisa masuk ya. Nah, paspornya, nah itu sanksinya tadi adalah menghafal nama-nama Latin ya. Nah, baik itu hama ataupun penyakit. Jadi kalau contohnya belalang, falanga, belalang apa? Belalang kayu, falanga nigricornis, nah, begitu ya. Nah, baru kalau sudah bisa, nah, berarti bisa masuk. Makanya dari sekarang cari ya nama-nama hama ataupun penyakit pada tanaman, kemudian dihafalkan. Itu sebagai tiket ya, apalagi kalau pada saat terlambat ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sepakat ya? Sepakat? Oke, sepakat. Nah, selanjutnya mohon cantumkan nama, nomor absen ya. Nah, jadi untuk saat ini kan belum ada absennya ya, karena masih belum jelas terkait dengan, atau mungkin masih ada yang belum isi KRS ya. Sudah semua di sini ya. Kalau Iya, sudah Pak. tercantum di sini ya, berarti sudah belanja KRS ya. Nah, jadi sampai hari ini katanya masih ada yang belum, makanya kita tunggu ya, mudah-mudahan pekan ini sudah beres semua ya. Nah, jadi mohon untuk cantumkan nomor absen dengan nama lengkap ya. Nah, itu sebagai apa namanya, kemudahan saya untuk mengontrol ya. Nah, bagaimana keaktifan kalian di kelas ya. Ketika kalian ditanya kemudian ada respon ya. Nah, itu akan ada penilaian ya. Jadi penilaiannya itu terkait dengan keaktifan di kelas. Nah, makanya pentingnya di sini cantumkan nomor absen dengan nama lengkapnya ya. Nah, jadi nanti saya juga akan mudah untuk memberikan penilaian. Pada saat berlangsung di kelas menggunakan pakaian yang rapi dan siap menerima materi ya. Nah, jadi saya harapkan ya gunakan pakaian yang rapi ya. Nah, pakaian rapi itu bagaimana? Ya, standar ya. Ya, kalau biasanya kalau di kelas itu menggunakan baju yang berkerah setidaknya ya, ataupun baju yang bisa dikatakan rapi ya. Sebenarnya kaos juga tidak masalah, tapi kalau biasanya ya kalau kita itu menghadap apa namanya seseorang ya yang kira-kira yang mau dihargai begitu ya. Nah, kita juga menggunakan pakaian yang rapi dan kira-kira ini cocok tidak kalau ketika saya menghadap begitu. Nah, jadi seperti itu contohnya ya. Jadi saya harapkan setidaknya itu baju yang memang di sini tidak ada yang punya baju berkerah ya. Rata-rata punya ya. Nah, saya harapkan itu ya. Jangan sampai nanti ada yang menggunakan baju tidur ya. Nah, itu kan tidak serius sebenarnya ya. Kenapa saya menganjurkan untuk pakaian yang rapi dan setidaknya mencerminkan kita itu ketika mau menghadap orang ya yang mungkin dianggap kita hargai begitu, itu pengkondisian ya. Nah, karena kalian kan tidak punya baju seragam ya, tidak sama kalau anak sekolah ya. Kalau anak sekolah kan ada baju seragam sekolahnya. Nah, jadi itu pengkondisian sebenarnya ya. Nah, jadi saya harapkan di sini juga sudah mandi semua ya.
Masih ada yang belum mandi di sini? Ya sampai cuma cuci muka saja ya, pakai pakai apa namanya, pakai sisir. Nah, saya harapkan ketika mau kuliah nanti ya, kita harus memposisikan diri kita itu sudah siap untuk kuliah ketika di kelas ya. Nah, di kelas sama ya, ketika kita pergi ke kampus di kelas, pasti tidak mungkin kalau kita tidak mandi dulu ya. Nah, biasanya kalau tidak mandi ya, biasanya kasih banyak parfumnya ya. Ataupun make up-nya mungkin begitu ya kalau perempuannya, tapi mudah-mudahan tidak terlalu harus make up ya. Nah, tapi rapi lah ya. Karena ketika kita sudah begitu, ya berarti kita mengkondisikan bahwa kita siap untuk betul-betul kuliah ya. Nah, tapi kalau kita tidak menggunakan seperti itu ya, biasanya terkondisikan ini malas apa namanya, tidak semangat begitu. Makanya kalau anak-anak sekolah itu mereka disuruh pakai baju sekolah juga ya, supaya merasa bahwa oh saya ini sementara sekolah begitu. Nah, itu sebagai bentuk keseriusan kita. Nah, jadi saya harapkan ke depan ya, yang pakai baju kaos ini ya, nah nanti kita baju yang ada kerahnya ya. Kerah itu begini ya, yang setidaknya ada bentuk untuk kancingnya seperti ini ya. Nah, jadi itu mengkondisikan ya. Nah, pengkondisian itu penting ya. Nah, jadi ketika kita sudah mengkondisikan bahwa kita siap untuk kuliah, nah itu akan juga akan termotivasi untuk semangat belajar ini ya. Nah, jadi saya harapkan mandi terlebih dahulu ya, kemudian kalau perlu menggunakan parfum ya. Nah, karena kalau menggunakan parfum kan sebenarnya kita sendiri yang mencium aromanya itu ya. Nah, jangan sampai ada yang belum mandi ya. Nah, itu akan lain suasananya. Nah, jadi seperti itu ya. Bagaimana, sepakat? Sepakat, Pak. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sepakat ya? Sepakat, Nah, Pak. sepakat. Pak. Nah, dari beberapa poin tadi, kira-kira masih ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Silakan. Pak, mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Di poin yang terlambat tadi masuk yang 15 menit, Pak. Ya. Itu kan ditanya dulu, Pak, alasannya kenapa dia terlambat. Nah, terus dikasih untuk menghafal nama-nama hama dan nama-nama latinnya. Nah, kalau dia tidak hafal nama hama dan nama latinnya, Pak, apalagi sanksi yang diberikan untuk bisa gabung dengan kelas kita? Berarti kalau tidak dihafal berarti tidak masuk ya. Oh ya, Pak. Ya, makanya harus siap konsekuensinya. Jadi kalau mau masuk, ya berarti harus siap ada tiketnya itu ya. Nah, jadi kalau tidak punya tiket, jangan harap masuk. Nah, jadi begitu ya. Makanya dipersiapkan memang dari sekarang untuk menghafal nama-nama itu ya, nama-nama hama ataupun penyakit pada tanaman. Nah, sebenarnya tujuan saya berikan apa namanya sanksi ini untuk pembelajaran juga ya. Nah, jangan sampai nanti ketika ada di ujian ya mengenai nama-nama Latin kan sudah hafal ya. Nah, jadi itu jadi poin juga untuk pembelajaran. Oke, masih ada? Oke, cukup ya. Nah, berarti sudah sepakat semua ya. Nah, jadi kalau ada yang tidak memenuhi ini ya, kemudian melanggar ya, berarti konsekuensinya apa? Berarti ada penilaian tersendiri ya. Nah, contohnya ada yang tidak aktif mungkin videonya ya, atau mungkin ada beberapa hal yang dari kesepakatan tadi dilanggar, berarti ada konsekuensinya ya. Nah, jadi konsekuensinya bisa jadi nanti dari saya juga ya. Nah, apakah saya memberikan toleransi atau tidak. Nah, karena saya memiliki kewenangan untuk itu ya, karena itu sebagai tugas saya juga untuk mendidik ya, untuk mendidik kalian. Jadi bukan hanya sebatas memberikan materi saja ya. Jadi kalau hanya sebatas memberikan materi ya,
atau perkuliahan ya, itu sebenarnya kalian bisa belajar sendiri ya. Sekarang itu banyak ya, banyak referensi yang bisa kita dapat di internet ya. Kita tinggal tanya sama Mbah Google ya. Nah, Mbah Google itu insya Allah bisa juga ya. Bahkan kalau kita lebih aktif ya untuk mencari referensi itu, kalian bisa lebih banyak tahu ya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi saya sebagai dosen itu biasanya ya hanya sebatas untuk memotivasi ya, memberikan gambaran bagaimana terkait dengan pembelajaran ya. Nah, jadi bisa mengarahkan juga. Jadi begitu ya. Nah, jadi kalau hanya sebatas untuk materi saja ya, nah, itu sebenarnya enggak usah ada dosen kalau begitu ya, atau mendasar ada guru. Nah, karena fungsi guru ya ataupun dosen itu di samping berikan materi adalah mendidik kalian yang mengarahkan untuk menjadi orang-orang yang berperilaku yang baik ya. Oke. Ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Oke, kalau dari kita lanjut ya. Nah, jadi ada yang bisa baca ini? Saya harapkan jangan cuma satu orang ya. Nah, jadi nanti kalau yang aktif ini cuma Ans Dwiarto ya, nah, itu nanti yang dapat poin ya. Kalau mungkin ada poin hadiah, nah, dia sendiri yang paling banyak hadiahnya ya. Nah, silakan ada yang bisa baca atau saya tunjuk. Silakan Saldi baca. Hadirin dipersilakan membawa gelas kosong dan bersih. Tinggalkan semua masalah di luar dan siap menerima materi. Oke, terima kasih Saldi ya. Kira-kira ada yang tahu apa maksud dari pernyataan ini? Ada yang tahu? Ada? Nah, silakan Libra. Apa kira-kira yang bisa kita pahami dari pernyataan tadi itu? Kalau saya Pak, gelas itu kayak otak untuk menampung materi yang diberikan oleh dosen atau pikiran. Ya. Nah, jadi terkait dengan pikiran ya. Nah, jadi artinya ketika kita kuliah ya, saya harapkan jangan memikirkan hal-hal yang bisa mengganggu perkuliahan kita ya. Nah, contohnya ada masalah di luar ya, ada hutang kita ya, nggak usah dipikirkan dulu hutang ya. Banyak cucian di belakang ya, nggak usah dipikirkan dulu ya. Jadi kalau kuliah fokus ya. Jadi isi apa dikosongkan gelasnya ya, artinya kita fokus untuk siap belajar begitu ya. Nah, jadi masalah ataupun hal-hal yang mengganggu pikiran kita itu ditinggalkan ya. Nah, apalagi kalau ada masalahnya mungkin yang punya pacar apa ya, nah, itu tidak usah dipikirkan ya. Nah, kalau perlu diputuskan saja ya. Nah, supaya tidak dipikirkan ya. Nah, jadi kalau tidak mau pusing ya, nggak usah pikirkan itu ya. Nah, jadi contohnya seperti itu, artinya kita siap untuk menerima materi ya. Nah, jadi tidak memikirkan hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kita ya, untuk siap menerima materi. Oke, selanjutnya selalu fresh ya, mengikuti seluruh materi ya. Nah, jadi jangan mengantuk ya, atau jangan tertidur ya. Nah, jadi tidak boleh tidur ya. Nah, mengantuk bisa ya. Nah, itu wajar ya kalau kita mengantuk ya, karena namanya mengantuk itu dari dorongan tubuh kita yang mungkin lelah ya. Nah, jadi mengantuk bisa, tapi tetap bisa tahan ya, sehingga kita bisa menerima materi ya. Nah, jadi tidak boleh sampai tertidur ya. Nah, jadi supaya bisa ini ya, kalau perlu yang
habis begadang ya, bisa kita sediakan kopi ya, atau kopi atau mungkin minuman yang bisa menyegarkan kita ya, sehingga kita bisa kembali lagi fresh begitu ya. Nah, jadi saya harapkan kan itu tetap fresh dan siap untuk menerima materi. Kalau yang pagi begini biasanya tidak terlalu ya, masih segar-segar semua ya, apalagi yang habis baru mandi ya, itu segar. Tapi kalau sudah tengah hari ya itu biasanya kelihatan ya letihnya ya, letih lesunya ya, dan bisa jadi mengantuk. Saya harapkan ketika kita menerima materi ya, itu tetap fresh ya. Oke, selanjutnya memberikan respon positif ya. Jadi artinya jika ditanya menjawab, jika diminta melaksanakan ya. Jadi contohnya ketika saya tanya ya berikan respon ya, jangan diam saja ya. Kemudian ketika diminta ya melaksanakan ya. Contohnya ya, saya tanya ya, mungkin Nasria dari mana? Asalnya dari mana? Dari Tapango ya. Berarti Polman ya, Polewali ya. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya, kalau ditanya menjawab, jangan diam saja ya. Itu tidak ada respon kalau diam saja. Kemudian ketika diminta melaksanakan ya. Contohnya Marsuki. Marsuki bisa tolong perlihatkan bukunya atau catatannya. Ada buku atau catatannya? Masuki, bisa diperlihatkan? Scan Pak, buku ketinggalan di kos, pergi cari jaringan. Oke, begitu ya. Jadi tidak ada catatannya ya. Oke. Ini menjadi perhatian juga ya. Jadi contohnya ketika saya minta untuk memperlihatkan, ya itu diperlihatkan ya. Jadi kalau tidak ada ya berarti tidak bisa diperlihatkan. Makanya ketika kita kuliah ya, itu harus ada catatan ya. Kita mencatat. Jangan hanya mengikuti saja, kemudian kita duduk saja diam situ ya. Tapi tidak mencatat ya. Kita ada catatan ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak catat biasanya lupa ya, apalagi poin-poin penting ya. Jadi kalau dosen itu menyampaikan tidak sama ketika seperti di sekolah dulu ya. Jadi ada poin-poin penting yang biasanya tidak ada di slide ya, tidak di materinya. Makanya itu dicatat ya poin-poin pentingnya itu ya. Makanya untuk mengikat ya. Jadi kalau ada ungkapan mengatakan bahwa ikatlah ilmu itu dengan cara menulis ya. Jadi saya harapkan semua ya, saya harapkan semua itu untuk bawa catatan ataupun kalau tidak ada catatan ya mungkin ada laptop ya. Itu bisa mengetik di laptopnya ya. Tapi untuk lebih praktisnya sebenarnya di catatan saja ya atau binder. Oke, saya mau minta coba perlihatkan siapa yang sudah ada buku catatan atau alat tulis menulisnya. Coba diperlihatkan begini. Diperlihatkan begini. Oke, berarti ada yang sudah ada yang belum ya. Jadi yang belum itu mudah-mudahan di pertemuan berikutnya ya semua perkuliahan begitu saya harapkan ada disiapkan untuk alat tulis menulisnya ya. Nah, itu sebagai cara kita untuk mengikat ilmu ya. Karena jangan mau mengharapkan dari ingatan kita ya. Apalagi kalau banyak masalah ya atau banyak mungkin yang dipikirkan ya, itu biasa akan terlupa ya. Makanya saya harapkan betul-betul untuk bawa
alat tulisnya ya, ataupun mempersiapkan itu. Oke, selanjutnya fokus perhatian pada materi ya. Nah, jadi tadi ya sebenarnya mendukung dari pernyataan sebelumnya ya, di samping kita tidak memikirkan hal-hal yang mengganggu ya. Nah, kita fokus ya. Jadi kalau fokus itu berarti kita serius memperhatikan ya. Nah, jadi jangan sambil kerja yang lain ya. Nah, itu tidak akan fokus ya. Oke, yang terakhir adalah sersan ya. Apa itu sersan? Ada yang tahu apa itu sersan? Apa itu sersan? Sersan itu yang penjaga ya atau apa? Pernah dengar sersan? Biasanya kalau diangkat apa? Pernah dengar katanya Pak, sersan. Apa itu sersan? Yang biasa ada tuh Pak di Upin Ipin, yang ada sersan-sersannya. Sersan apa itu? Nggak tahu Pak, yang penting ada sersannya juga. Kapan Pak? Kayak kayak jenderal. Ya. Berarti semacam pangkat ya. Pangkat di angkatan ya. Biasanya begitu. Tapi untuk kali ini bukan bicara terkait dengan itu ya. Tapi ini singkatan sebenarnya ya. Serius tapi santai ya. Jadi artinya kalau kita fokus ya, kemudian mengikuti materi, jangan terlalu tegang juga ya. Tapi yang santai saja ya. Dengan santainya itu ya kita tetap tersenyum ya. Ya, tetap tersenyum. Karena kalau orang selalu tersenyum ya, itu akan awet muda ya. Di samping awet muda ya, itu ada pepatah Jepang mengatakan bahwa barang siapa yang tersenyum dan keberuntungan itu akan mendekat kepada orang yang suka tersenyum ya. Jadi makanya perbanyaklah senyum ya. Jadi kalau banyak senyum ya, itu awet muda ya. Kemudian keberuntungan juga akan datang kepada kita ya. Di samping itu juga senyum itu merupakan ibadah ya. Jadi ibadah yang paling ringan itu adalah tersenyum ya. Makanya ada training tentang senyum ya. Di barat itu ada training tentang itu ya. Jadi itu merupakan salah satu SOP ya dalam sebuah perusahaan ya. Jadi itu pegawainya itu diajari untuk tersenyum ya. Makanya saya harapkan di sini juga tetap tersenyum ya, jangan marah-marah atau cemberut ya. Jadi kalau cemberut ya, itu akan menandakan bahwa kita itu akan kelihatan muka jelek kita ya. Makanya kalau mau kelihatan gagah dan cantik-cantik ya, itu sukalah tersenyum ya. Tapi senyumnya jangan dipaksakan juga ya. Tapi senyumnya adalah senyum yang ikhlas ya. Jadi senyum ikhlas. Ada yang tahu senyum ikhlas bagaimana? Oke, senyum 227 ya. Bisa senyum 227? Artinya senyum 227 itu senyum yang dimana bibirnya itu ditarik ke sebelah kanan 2 cm, sebelah kiri 2 cm, dan ditahan 7 jam ya. Bukan 7 jam ya, 7 detik ya. Coba silakan dipraktekkan senyum ikhlasnya. Senyum 227 ya. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan itu akan bisa memberikan keberuntungan ya. Mendatangkan keberuntungan kepada kita semua ya. Saya harapkan begitu semua nanti ketika kita kuliah ya. Oke, itu mungkin terkait dengan beberapa hal yang harus diperhatikan ya ketika kita kuliah ke depannya ya. Ya, jadi kita masuk di pokok pembahasan apa yang akan kita pelajari nanti ya selama 1 semester ya. Jadi dalam
kuliah ini ada 6 kali pertemuan ya. Nah, insya Allah saya sampai pertemuan 1 sampai 6 ya, atau mungkin 7 lah ya, sekitar itu. Karena untuk hari ini sebenarnya kita terkait dengan kontrak belajar dan apa-apa yang perlu diperhatikan ketika perkuliahan di mata kuliah dasar-dasar pelindungan tanaman ya. Kemudian pertemuan yang kedua ya, pertemuan 7 sampai 11 itu tentang penyakit tanaman ya. Nah, jadi untuk pertama nanti adalah hama, kemudian kedua penyakit pada tanaman ya. Kemudian nanti berikutnya adalah tentang gulma ya. Tapi kalau gulma kayaknya nanti akan sedikit ini ya. Yang banyak itu bisa jadi penyakitnya di sini. Nanti akan dibagi sesuai dengan dosen yang pengampuhnya ya. Nah, dan untuk dosen di mata kuliah ini untuk kelas B ada berapa orang? Ada 3 ya. Siapa ketuanya tadi? Sapra ya? Ketinya. Halo Sapra? Siapa Ketinya kelas B? Sapra, Pak. Berapa? Oke, Sapra ya. Nah, jadi perlu saya ingatkan ya, Sapra itu sebagai Keti pasti ada tugas-tugas yang perlu harus selalu diperhatikan ya, terkait dengan mengingatkan dosen ya, kemudian terkait dengan administrasi kelas ya. Nah, jadi saya harapkan nanti selalu komunikasi dengan fakultas ya, apalagi dengan staf staf akademik ya. Oke, bagaimana Sapra? Siapa dosen untuk kelas B? Halo Sapra? Mungkin jaringannya Sapra, Pak, kurang bagus. Oke, siapa dosen untuk mata kuliah ini? Siapa Rifai? Muhammad Rifai? Atau belum ada yang buka KRS-nya? Atau buka jadwal mata kuliahnya? Belum Pak, kalau untuk jadwalnya belum keluar Pak, baru mau dibagi sebentar. Kenapa sudah ada kuliah ini hari ini? Karena ini kan kita lihat di Siakat ini Pak. Oke, kalau di Siakat siapa saja? Enggak saya perhatikan Pak, mungkin Sapra yang tahu itu Pak. Oke, Dermawang. Nah, siapa Dermawang? Belum tahu juga Pak, belum pernah buka. Oke, saya harapkan harus tahu ya. Nah, saya sebenarnya tahu, tapi saya tidak mau kasih tahu dulu ya, supaya kalian mencari tahu ya. Nah, tapi di pertemuan berikutnya saya akan itu menjadi pertanyaan juga ya, menjadi kuis ya. Nah, jadi kalau tidak tahu ya, nah bisa jadi nanti saya berikan sanksi ya. Nah, jadi ada perkara yang mungkin harus diperhatikan juga ya, siapa dosennya ya, materinya tentang apa. Nah, itu harus sebagai bentuk keseriusan kita memperhatikan perkuliahan ini ya. Nah, jadi bisa jadi nanti bukan hanya kalau sanksi yang biasa saya berikan, bisa jadi mungkin sebagai penghibur juga buat kita ya. Nah, bisa jadi mungkin disuruh menyanyi ya, atau mungkin disuruh baca puisi ya. Nah, itu ya, supaya kita ketika perkuliahan ini tidak hanya monoton untuk menerima materi ya, atau bisa jadi mungkin ada kuis siapa berani ya. Nah, nanti ada hadiahnya ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, di pertemuan depan tidak ada alasan lagi tidak tahu ya siapa dosennya ya. Nah, jadi harus cari tahu ya. Nah, jadi kalau tidak tahu ya harus cari tahu ya. Oke, ini pokok-pokok pembahasannya ya. Nah, ada 3 pokok pembahasan penting yang akan dibahas ini ya. Kemudian tujuan umum dari kuliah ini ya. Nah, jadi setelah mengikuti perkuliahan dasar-dasar pelindungan tanaman, itu mahasiswa diharapkan
memahami ya atau mengetahui konsep dasar dalam perlindungan tanaman ya dari organisme pengganggu tanaman. Kemudian yang kedua, dasar-dasar ilmiah pengendalian dari organisme pengganggu tanaman. Oke, untuk penilaian ya, nanti saya buatkan ya untuk kontrak perkuliahan tadi nanti akan ditandatangani oleh Katie-nya ya. Nah, jadi mungkin belum saya munculkan di sini ya. Nanti ada KRS yang dicantumkan ya terkait dengan pembagian nilai-nilainya ya atau pembagian penilaian ya. Dan biasanya untuk kehadiran ya, kehadiran itu 80% ya. Jadi kalaupun 80% dari 16 ya, bisa jadi mungkin toleransinya ya sekitar 3 kali tidak hadir ya, atau mungkin 2 kali lah seperti itu ya. Jadi kalau ada yang tidak hadir, kemudian tidak ada alasan yang jelas ya, lebih dari itu bisa jadi akan mengurangi nilai ya, nilai kehadirannya. Di samping itu nanti ada juga nilai tugas ya, ada nilai tugas ya, kemudian ada nilai praktikum ya. Jadi kalau untuk semester ini mudah-mudahan nanti bisa diadakan itu ya. Kalau di semester sebelumnya tidak ada ya karena kondisi pandemi ya. Nah, tapi untuk semester ini kita akan usahakan ada ya. Nah, sebenarnya bisa biarpun kita pandemi kita bisa melakukan praktek ya. Nah, karena kalian kan rata-rata tinggal di sekitar rumah yang memiliki kebun ya atau memiliki sawah ya atau lahan yang ada tanamannya di situ ya. Atau di sini ada yang tinggal di kota? Ada tinggal di kota? Kota Majene mungkin? Tapi kalau kota Majene saya rasa masih ada ya. Masih ada ditemui tanaman ya. Di Makassar saja masih ada ya. Nah, jadi sekitar rumah saya juga banyak tanaman ya. Jadi kalau banyak tanaman, otomatis di situ pasti akan muncul juga ada namanya hama dan penyakit ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi setidaknya kita bisa praktek ya nanti secara langsung terkait dengan itu ya terhadap hama dan penyakit yang ada di sekitar kita. Kemudian nanti ada juga penilaian terkait dengan MIT ya. Kemudian ujian akhir semester ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, nanti untuk rinciannya akan saya tampilkan ya. Mudah-mudahan di pertemuan depan ya, karena saya akan sampaikan juga dulu akan didiskusikan dengan dosen yang lain terkait dengan ini ya untuk penilaian praktikumnya. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, dipersilakan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Ya. Ada? Oke, sudah absen semua? Ditulis absennya di kolom chat. Sudah, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, berarti sudah absen semua ya. Nah, Iya, dan di Pak. sini saya sudah rekam ya. Ini untuk pertemuan awal absennya seperti ini ya, karena belum ada link dibagikan.
ya. Kita menunggu dari fakultas karena masih belum fix ternyata ya. Masih ada belum selesai terkait dengan KRS-nya ya. Makanya masih belum bisa dibuatkan absen atau link absennya. Oke, saya perlihatkan juga ya terkait dengan poin-poin ataupun materi yang nanti kita pelajari ya. Setidaknya kalian sudah bisa ya, bisa mencari referensi ya ataupun materi terkait dengan ini. Bagaimana, sudah muncul? Bagaimana, sudah muncul? Belum, Pak. Belum, Pak. Dalam proses ya.